Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Begitupun orang tua di rumah, semoga tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 7 subtema 2, yaitu tentang menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Jadi dalam suatu bacaan pasti ada kata yang tidak anak-anak mengerti, kayak kata-kata populer gitu, maksudnya kata-kata yang jarang anak-anak dengar. Di halaman di buku paket, sebentar ya. Di buku paket halaman 112 ya. Sebelum halaman 112 ini dulu dibuka. Di sini ada suatu bacaan tentang mengenal pusat pengembangan kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Nah, di sini dalam bacaan tersebut terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 6 paragraf. Nah, untuk mencari kata-kata yang sulit yang harus diperhatikan pertama kali adalah anak-anak harus membaca dengan seksama. Nah, jika ada kata yang tidak anak-anak mengerti, dikasih tanda kemudian dicari di kamus bahasa Indonesia. Contoh ini ya, hanya Bu Guru sekedar memberikan contoh di bacaan tentang mengenal pusat pengembangan kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Nah, di paragraf pertama diperhatikan ada kata wisatawan. Apa itu wisatawan? Nah, kalau anak-anak tidak mengerti, dikasih tanda kemudian kata tersebut dicari dalam kamus bahasa Indonesia. Wisatawan artinya pelancong atau turis. Terus di paragraf kedua ada pengelolaan diambil oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, kebudayaan, apa itu kebudayaan? Kebudayaan artinya apa? Coba, budaya atau tradisi yang ada di negara tersebut atau di daerah tersebut. Selanjutnya ada kata mancanegara. Jadi orang yang datang berlibur ke Nusa Tenggara Barat bukan hanya orang Nusa Tenggara Barat saja, akan tetapi dari mancanegara. Jadi kata mancanegara, karena Bu Guru anggap itu sulit untuk anak-anak, maka Bu Guru kasih tanda mancanegara. Mancanegara artinya turis yang datang ke NTB yang berasal dari luar negeri. Perhatikan, mancanegara adalah wismanya kayak gini, wisatawan mancanegara. Berarti intinya turis atau pelancong yang datang ke Nusa Tenggara Barat itu berasal dari luar negeri. Di paragraf terakhir ada kata pemugaran. Pemugaran itu karena Bu Guru kasih tanda karena dianggap sulit. Pemugaran artinya apa? Pembaharuan kembali atau perbaikan atau pemulihan. Nah, di sini ya Bu Guru akan bacakan sebentar. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Budaya, di NTB saat ini sedang dilakukan pemugaran di beberapa
bagian. Nah, kata pemugaran itu artinya pembaharuan kembali, perbaikan atau pemulihan. Itu untuk mencari atau menjelaskan arti kata yang sulit dalam teks non-fiksi. Yang selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari informasi. Ini Bu Guru sudah jelaskan di subtema 1. Bagaimana cara kita untuk menggali informasi? Yang pertama adalah apa? Membaca dengan seksama, kemudian kita mencari kalimat utama terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita setiap paragraf dicari kalimat utama. Setelah itu ditulis kembali membentuk sebuah paragraf. Itulah informasi yang kita cari. Itu di minggu kemarin yang Bu Guru jelaskan. Akan tetapi di sini Bu Guru akan memberikan cara lagi untuk menggali informasi yang menurut Bu Guru insya Allah lebih mudah, yaitu yang pertama, membaca dengan seksama teks yang akan anak-anak cari informasinya. Yang kedua, merumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba. Apa itu adik simba? Yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana, bagaimana. Nah, setelah itu anak-anak dari bacaan yang anak-anak baca itu anak-anak membuat pertanyaan sekitar apa yang anak-anak baca. Kemudian yang ketiga, menentukan jawaban dari pertanyaan yang anak-anak buat. Nah, seumpamanya nih Bu Guru akan jelaskan dulu tentang adik simba. Apa itu dilakukan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi teks. Perhatikan, apa, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi teks tersebut yang anak-anak baca. Yang selanjutnya, di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya sebuah peristiwa. Nah, seumpamanya tentang tari kecak. Di mana tempat atau di mana asal tari kecak? Nah, berarti menanyakan tempat dari teks yang anak-anak baca tentang tari kecak. Berarti tempatnya di mana? Di Bali. Yang selanjutnya, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Perhatikan, kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Yang selanjutnya, siapa? Kalau siapa berarti digunakan untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat dalam sebuah teks. Pasti di sebuah teks itu terdapat orang ataupun pihak yang ada dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya, mengapa? Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana menanyakan proses terjadinya sesuatu. Nah, kalau mengapa menanyakan sebabnya, sedangkan bagaimana menanyakan proses terjadinya hal tersebut. Ya, itu salah satu cara untuk menemukan informasi yang lebih mudah. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama sudah Bu Guru jelaskan di minggu kemarin, akan tetapi akan Bu Guru ulang pada hari ini. Kalimat utama adalah kalimat inti dari paragraf yang berisi pokok pikiran utama, ide pokok yang menjadi dasar untuk pengembangan sebuah paragraf. Jadi, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pikiran pokok, ide pokok dalam sebuah kalimat
yang sebagai dasar untuk pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, Bu Guru contohnya kayak gini ya. Seumpamanya bacaannya judulnya tentang Bu Saibah. Itu kan kata-kata umum. Jadi kalimat utama itu masih umum. Bu Saibah itu kalimat utama. Nah, Bu Saibah mengajar di MI. Bu Saibah mengajar pelajaran agama seumpamanya. Nah, itu lanjutan dari kata Bu Saibah tadi itu adalah kalimat penjelas. Nah, di sini Bu Guru akan mencontohkan dalam sebuah bacaan. Perhatikan di sini di LKS halaman 60. Anak-anak bisa dilihat di buku LKS-nya. Di paragraf pertama, di sini ada 2 paragraf. Di paragraf pertama, kata angklung sendiri berasal dari 2 kata dari bahasa Sunda, yaitu angklung. Angklung yang berarti diapung-apung, dan klung yang merupakan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Itu kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah, dengan kata lain, angklung berarti suara klung yang dihasilkan dengan cara mengangkat atau mengapung-apung alat musik itu tersebut. Nah, kalimat setelah kalimat utama itu namanya kalimat penjelas. Nah, sama halnya dengan anak-anak kalau disuruh mencari gagasan pokok, sama aja ya. Dalam sebuah paragraf pasti terdapat gagasan pokok, ide pokok ya. Ide pokok, gagasan pokok itu sama. Nah, ide pokok, pikiran pokok itu terdapat di mana? Di kalimat utama. Nah, setelah gagasan pokok ada gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Gagasan pokok akan diperjelas oleh beberapa pernyataan. Pernyataan penjelas itu disebut gagasan ya. Kalimat utama sama aja nih ya. Kalimat utama akan diperjelas oleh pernyataan. Pernyataan tersebut disebut kalimat penjelas. Sama dengan kalau kita bahasanya gagasan pokok dan gagasan penjelas. Perhatikan, Bu Guru akan kasihkan contoh lagi. Di subtema 2 tentang mengenal pusat pengembangan kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Perhatikan ya, anak-anak bisa dibuka sekarang bukunya. Ini kalimat utamanya atau gagasan pokoknya. Perhatikan. Di Jalan Airlangga, Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat sebuah tempat bernama Taman Budaya. Itu namanya gagasan pokok. Nah, selanjutnya, taman ini dibangun untuk memperkenalkan budaya di seluruh NTB kepada masyarakat sekitar atau wisatawan lokal dan asing. Nah, itu penjelas dari kalimat penjelas dari kalimat utama atau gagasan penjelas dari gagasan pokok. Intinya seperti ini yang Bu Guru jelaskan, kasih contoh tadi ya. Nih, yang Bu Guru kasih stabilo warna pink itu gagasan pokok. Sedangkan yang Bu Guru kasih garis pakai pulpen hitam itu namanya gagasan penjelas. Jadi intinya
Gagasan penjelas adalah diperjelas oleh pernyataan-pernyataan berikutnya yang disebut dengan kalimat atau gagasan penjelas. Gimana sampai di sini anak-anak udah paham atau belum? Nah, kalau masih belum paham, anak-anak bisa mencari materi di internet atau baca lagi di buku paket atau di buku LKS-nya. Jadi sebelumnya Bu Guru mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu mengingatkan anak-anak harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan, rajin sholat, dan jangan lupa bantu orang tua. Nah, biar anak-anak paham, nanti Bu Guru akan memberikan tugas bagaimana mana yang termasuk kalimat utama dan kalimat penjelas, yang termasuk gagasan pokok ataupun gagasan penjelas. Sesuatu kalau tidak kita praktekkan tidak akan ketahuan hasilnya. Nah, akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.